Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang masih Tuhan limpahkan bagi kita sampai saat ini. Nah, pagi hari ini mari dengan sukacita kita bersama-sama belajar dari Jemaat Tesalonika. Belajar tentang apa? Belajar tentang bagaimana Jemaat Tesalonika ini bisa menjadi teladan bagi semua orang, termasuk kita orang percaya hari ini. Minta tolong slide-nya dimunculin ya. Kita mau melihat bersama-sama apa yang dilakukan sih oleh Jemaat Tesalonika ini sehingga mereka itu bisa menjadi teladan bagi semua orang. Kenapa kita perlu belajar dari Jemaat Tesalonika? Yaitu supaya dengan kita meneladani Jemaat Tesalonika, kita pun nantinya juga bisa menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mari bersama kita membuka kitab 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya silih berganti. Saya ayat 2, Bapak Ibu Saudara ayat 3, demikian seterusnya nanti hingga ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Udah ketemu ya? 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat 3 silakan. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi teladan, dipuji-puji, namanya disebut di mana-mana. Atau kalau di zaman sekarang ini ketika viral seseorang gitu ya, tiba-tiba langsung menjadi tamu di berbagai podcast yang mentereng gitu kan. Siapa sih yang nggak mau? Kalau ditanyakan kepada kita, apakah ada di antara kita yang hidupnya itu nggak mau sukses, atau nggak mau terkenal, atau kita nggak mau menjadi orang yang bisa menginspirasi? Ya tentunya setiap kita mau sukses, terkenal, serta bisa menginspirasi banyak orang, betul ya? Saya pun cukup yakin bahwa setiap kita umumnya merindukan sebuah kesuksesan, sebuah pencapaian yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita rindu memiliki kehidupan yang mapan, apalagi jika kita bisa menginspirasi banyak orang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua orang tanpa terkecuali gitu ya, mau menikmati hasil atau buah yang sudah matang. Akan tetapi pertanyaannya, apakah semua orang itu mau dan sanggup menjalani prosesnya hingga pada akhirnya bisa memperoleh hasil atau buah yang matang yang bisa kita lihat itu? Belum tentu kan. Umumnya setiap kita itu mau hasilnya, mau buahnya yang bagus, tapi kita mau skip yang namanya proses yang gak enak itu gak usah lah gitu. Nyatanya apakah bisa demikian? Tentu tidak gitu ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya tentu juga diperlukan sebuah proses yang maksimal juga gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, bentar ya, saya belum nyalakan ya. Sosok ini, Gracia Polii, hari ini umumnya kita semua mengenal gitu ya. Ada yang nggak kenal?
Kita kenal tapi dia nggak kenal kita gitu ya. Nah, bahkan bisa dibilang seluruh dunia cukup mengenalnya karena apa? Karena pencapaian terakhirnya sebelum dia akhirnya memutuskan untuk pensiun, yaitu apa? Grecia Poli ini bersama Apriani Rahayu berhasil mencetak sebuah sejarah baru di sektor ganda putri, yaitu untuk olahraga bulu tangkis Indonesia, di mana mereka berhasil meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Nah, berangkat dari mereka ini dua orang yang tidak diandalkan sama sekali gitu ya. Tapi karena apa? Mereka harus menghadapi lawan-lawan yang bukan kaleng-kaleng gitu. Pemain nomor 1 dari negeri Tiongkok siapa yang nggak kenal? Zheng Qincheng dan Zhao Yifan, ya gitulah. Susah ngomongnya ya, lidahnya rada-rada gitulah. Namun akhirnya mereka dari yang tidak diperhitungkan, tidak diharapkan, akhirnya mereka justru bisa menorehkan sebuah sejarah baru khususnya bagi sektor ganda putri olahraga bulu tangkis Indonesia. Nah, sejak Grecia Poli ini berhasil membawa pulang medali emas itu ke tanah air, namanya mendadak jadi viral di mana-mana gitu ya. Secara pribadi saya pun jadi penasaran. Saya sampai akhirnya waktu dia meraih medali emas itu saya kemudian jadi langsung browsing gitu. Sebenarnya dia ini siapa sih kok sampai jadi heboh sekali gitu. Karena kan pada saat itu juga momennya kita lagi masa-masa Covid yang begitu kelam. Dia membawa satu pencapaian yang itu bisa menghibur rakyat Indonesia gitu. Banyak tangisan tapi tangisan bahagia di hari itu gitu ya. Nah, saya mencari tahu gitu siapa dia dan saya melihat kiprahnya seperti apa sih, dan ternyata sejak usia 5 tahun Grecia ini sudah mulai main bulu tangkis gitu ya. Semula memang dia awalnya tuh hanya main-main, tapi kemudian ketika dia menginjak umur 13 tahun ya Bapak Ibu, berarti kira-kira apa sih, lulus SD gitu, dia sudah punya mimpi untuk menjadi seorang juara. Tapi namanya mimpi ya tentu perlu waktu dan juga perjuangan. Dia masih kecil pada saat itu. Dan kadang-kadang memang menang, kadang-kadang juga di dalam perjalanannya jarang juga dia juga kalah gitu. Bahkan cedera parah pun dia juga pernah alami, sampai harus operasi dan recovery cukup lama gitu ya. Nah, tidak sampai di situ saja gitu. Sebelum sampai akhirnya di Olimpiade Tokyo itu, di Olimpiade 2012 gitu ya. Kalau Bapak Ibu juga lihat di Olimpiade Rio itu, Grecia Poli ini mengalami diskualifikasi. Dan diskualifikasi itu kan mencoreng sekali gitu ya nama baik dirinya sendiri, pun merasa bahwa aku seperti bukan manusia lagi sampai didiskualifikasi gitu. Sampai akhirnya dia pada saat itu dia hampir menyerah, dia hampir berhenti berjuang untuk mewujudkan mimpinya sejak kecil, yaitu menjadi juara Olimpiade. Tapi karena support sistem yang begitu kuat dan masih ada segelintir orang yang percaya akan kemampuannya, akhirnya Grecia Poli ini kembali bangkit. Singkat ceritanya, ternyata bersama partnernya yang baru, Apriani Rahayu itu, mereka berhasil menorehkan beberapa gelar juara dunia yang bergengsi gitu ya. Sampai akhirnya puncaknya di Olimpiade Tokyo ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini melihat gitu ya berbagai keberhasilan Grecia Poli ini yang kita bisa lihat saat ini, apa yang dia berhasil capai, kita juga ikut kagum, kita senang, kita bangga. Dan tentunya kita juga bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan dan karir Grecia Poli ini di dunia bulu tangkis itu sudah banyak menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Juga termasuk junior-juniornya di sektor ganda putri yang sekarang mereka jadi lebih percaya diri bahwa ganda putri itu bisa juga kok jadi pemenang gitu. Tapi kalau dilihat lebih detail gitu ya, dalam perjalanan hidupnya, ya ternyata itu apa? Gak mudah. Tidak sedikit tantangan, kesulitan yang harus juga dihadapi sampai akhirnya dia bisa jadi teladan bagi banyak orang. Grecia Poli ini adalah salah satu contoh real sosok teladan di zaman now, di zaman kita saat ini, yang telah menginspirasi banyak orang, dan mungkin kita juga terinspirasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang akan bertanding di GSRI Cup Bekasi gitu ya beberapa minggu mendatang, jangan berkecil hati gitu ya. Walaupun tidak bisa menjadi juara Olimpiade, tapi paling tidak tetap masih ada kemungkinan untuk bisa jadi menang gitu kan. Di wilayah manapun kemarin sudah mulai berlatih gitu kan. Masing-masing utusan ayo persiapkan diri bersama-sama dan kita berjuang di tanggal 10 dan 11
Agustus mendatang, ya. Dari apa yang kita sudah baca tadi bersama di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10, kita juga melihat ada sosok yang telah berhasil menjadi teladan bagi banyak orang, yaitu jemaat Tesalonika. Di Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10 ini kita melihat bagaimana Paulus cukup panjang lebar memuji jemaat Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita itu ketika menerima pujian itu tiba-tiba kita itu bukannya senang tapi malah negatif thinking gitu ya. Dan kita berpikir, wah, jangan-jangan dia ini muji-muji karena ada udang di balik bakwannya. Tiba-tiba memuji, jangan-jangan ada yang dimau gitu ya. Biasanya orang-orang tua tuh kan paham ya, kalau anaknya, mami cantik deh hari ini gitu kan, papi baik deh hari ini. Itu ujung-ujungnya apa? Minta duit ya, minta duit lah, minta inilah, minta itu. Pasti ada udang di balik bakwannya. Nah, jangan-jangan setelah memuji ujungnya minta bantuan dan sebagainya. Itu pemikiran kita sebagai manusia. Bisa saja pujian kita kepada orang lain itu bukan tulus tetapi modus. Nah, tapi pujian yang Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika ini sama sekali bukanlah modus. Pujian Paulus bagi jemaat Tesalonika ini benar-benar fair. Kenapa saya katakan fair? Karena Paulus bukan sekedar memuji. Ketika Paulus memuji, pujian Paulus ini diikuti dengan pemaparan bukti-bukti atau alasan kenapa dia sampai memberikan pujian sedemikian, gitu ya. Jadi ketika Paulus mengatakan di ayat 7 sampai 8 bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, dan bahkan juga di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman mereka kepada Allah, itu bukan tanpa sebab dan bukan juga modus. Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi teladan bagi banyak orang dengan cara memaparkan secara gamblang alasannya, yaitu yang pertama, outputnya itu terlihat jelas. Nah, kalau kita mau tahu pohon gitu ya, pohon itu baik atau tidak, maka kita dapat menilainya dari apa? Kualitas buah yang dihasilkannya, bukan? Demikian juga dengan jemaat Tesalonika. Mereka bisa dikatakan telah menjadi teladan itu karena output atau buah yang terlihat dan bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Ayat 3 dikatakan bahwa Paulus, Silvanus, dan Timotius itu selalu ingat akan pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan dari jemaat Tesalonika kepada Allah. Dari ayat ini kita dapat melihat karakteristik jemaat Tesalonika yang juga seharusnya menjadi karakteristik utama dari orang percaya yang nampak di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yaitu apa sih yang biasa kita kenal dengan iman, pengharapan, dan kasih. Faith, love, dan hope. Nah, mari kita lihat lebih lanjut gitu ya, 3 karakteristik ini. Yang pertama, outputnya yang pertama adalah apa yang dikerjakan jemaat Tesalonika ini lahir dari iman mereka atau faith gitu ya. Jadi mereka mengerjakan sesuatu itu bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan justru karena mereka sudah diselamatkan, maka mereka melakukan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa iman jemaat Tesalonika ini adalah iman yang penuh gairah. Iman yang membuat mereka semangat untuk melakukan berbagai pekerjaan mereka. Bukan iman yang ngelokro kalau bahasa Jawa gitu ya, atau lesu atau ogah-ogahan. Atau kalau kita pinjam istilah dari John Calvin saat menafsirkan bagian ini, dia mengatakan, menyebutkan iman itu a rare energy of faith has shown itself powerfully in you. Sebuah energi yang langka atau yang tidak biasa, yang luar biasa besarnya itu dari iman kepada Allah itu terlihat dan nampak secara luar biasa di dalam diri jemaat Tesalonika. Iman itu sebuah energi yang gak bisa ditahan, energi yang luar biasa besar, yang luar biasa kuat dan hebat. Dan demikianlah seharusnya spirit kita orang percaya. Namun ironisnya, seringkali orang percaya mengaku beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namun tidak termotivasi untuk berupaya memajukan kerajaan Allah. Boro-boro memajukan kerajaan Allah gitu ya. Berbagai hal yang dipercayakan kepadanya aja belum tentu dikerjakan dengan sepenuh hati, belum tentu dikerjakan dengan semangat. Lah kalau pekerjaan yang terlihat jelas di depan matanya, bahkan kalau kita kerja gitu ya, kita dapat upah kan, itu aja tidak dikerjakan dengan semangat.
bagaimana bisa memiliki semangat untuk kerajaan Allah, apalagi mengabarkan Injil gitu ya. Nah, jelas akan dada babai gitu. Diberikan kepercayaan dalam pekerjaan saja tidak mau dilakukan. Ada kesempatan untuk bekerja tapi tidak mau diambil karena merasa pekerjaan itu terlalu remeh-temeh atau tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, atau berpikir, masa aku yang sudah sedemikian banyak pengalamannya harus mengerjakan pekerjaan seperti itu. Saya berharap di antara kita tidak ada yang tidak bersemangat di dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kalaupun ada, mari Bapak Ibu segera kita bertobat gitu ya. Minta supaya Tuhan membangkitkan semangat kita untuk melakukan apa yang masih dipercayakan dengan semangat. Dan tujuannya adalah apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saya senang dengan jargon yang terus diucapkan gitu ya oleh para pelayan sebelum melayani, setelah berdoa di belakang sini gitu ya. Sebelum keluar dan kita melayani, biasanya bersama-sama kita mengatakan apa? Melayani adalah anugerah, bukan beban. Itu kalau direnungkan baik-baik itu maknanya dalam sekali gitu ya. Dan jika setiap kita sadar betul bahwa pelayanan ini adalah anugerah, maka ketika kita melayani, ya kita akan melayani dengan apa? Dengan sukacita, dengan semangat, dan tentunya kita akan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan gitu ya. Dan bukan lagi kita melayani dengan cemberut, apalagi ngomel atau ngedumel gitu kan. Tadi Bapak Ibu kalau lihat rekan-rekan kita yang melayani mukanya kan fresh juga gitu ya. Tidak ada kan yang melayani sambil nyanyi sambil gitu kan, nggak ada gitu ya. Itu karena memang ia lahir dalam hatinya karena semangat melayani Tuhan gitu. Yang kedua, output yang kedua, jemaat Tesalonika juga dicatat sebagai jemaat yang melakukan usaha kasih atau love gitu ya, kita kalau disingkat dalam bahasa Indonesia. Pekerjaan iman dan usaha, antara pekerjaan dan usaha itu terlihat mirip gitu ya. Akan tetapi jika dilihat kata aslinya, maka kata usaha itu merupakan kata yang berasal dari kata Yunani kopos yang berarti toil atau hardship, yang tentunya tidak sama dengan kata pekerjaan gitu ya. Bahasa Yunani yang digunakan jelas digunakan untuk menjelaskan kasih juga adalah kasih yang agape, yang berarti self sacrifice. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang percaya adalah mereka-mereka yang dengan rela memberikan dirinya untuk melayani sesama. Dengan rela memberikan dirinya untuk melayani sesama. Namun sungguh menyedihkan karena banyak juga yang mengaku sebagai orang percaya, mengasihi Yesus Kristus, tapi realitanya ketika mereka berbagian di dalam melayani kerajaan Kristus atau menjadi pelayan di gereja gitu ya, gereja lokal masing-masing, sampai di satu titik mereka kemudian merasa pelayanan itu begitu berat ya ternyata. Sampai akhirnya gak sedikit juga yang kemudian memilih untuk memutuskan, sudahlah aku stop pelayanan, mundur gitu. Telepon box, sudahlah aku gak lagi pelayanan. Pelayanan ini terlalu berat, pekerjaanku terlalu banyak, aku gak sanggup. Akan tetapi bagi kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan, nyatanya memang namanya melayani itu tidak mudah. Bahkan ini pun dijelaskan yang saya tulis ya, rela melayani, memberikan diri, rela gitu ya. Nah, itu memang tidak mudah. Dalam konteks 1 Tesalonika bahkan digunakan kata kerja yang menyiratkan kerja keras, diperlukan kerja keras. Dan memang benar bahwa pelayanan itu juga menuntut yang namanya kerja keras. Mau pelayanan di bidang apapun perlu yang namanya kerja keras. Misalnya guru sekolah minggu. Jangan dikira asal aku mau melayani sebagai guru sekolah minggu terus tiba-tiba cuk datang langsung mau cerita. Kan tidak bisa seperti itu. Mereka-mereka yang mau melayani menjadi guru sekolah minggu, mereka harus mengikuti kelas pembekalan itu sekian minggu, sekian pertemuan. Kalaupun bolong harus nyusul gitu ya. Setelah dilantik, setelah didoakan itu tetap belum bisa langsung datang dan bercerita. Tetap masih ada proses selanjutnya sampai akhirnya bisa bercerita di depan anak-anak sekolah minggu. Pelayanan yang lain, liturgis, singer, pemain musik juga perlu menyediakan waktu untuk latihan sendiri di rumah maupun datang lebih awal gitu ya. Kalau setiap pagi Bapak Ibu datang lebih awal pasti lihat bagaimana liturgis, singer, pemain musik selalu latihan. Pemain musik juga tidak pasti, saya yakin tidak langsung hari Minggu baru latihan gitu.
Mereka akan mempersiapkan diri juga gitu. Anak-anak TOC yang mau mempersembahkan pujian harus rajin berlatih. Kalau bolong-bolong latihannya nggak boleh tampil gitu kan. Apapun bagian kita, apapun pelayanan kita, perlu namanya kerja keras, perlu yang namanya kesungguhan yang berangkat dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau nggak mau kerja keras dan sungguh-sungguh, ya nggak bisa memberikan yang terbaik. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat pelayanan dan selalu dengan sungguh hati mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, mari kita terus pelihara spirit kita itu untuk terus melayani dengan baik. Nah, bagi yang mulai lesu gitu ya, ayo kita semangat lagi. Selama masih bisa melayani, ayo kita terus melayani. Karena kita tidak pernah tahu gitu ya, sampai kapan sih Tuhan itu mempercayakan kita untuk bisa berbagian di dalam pelayanan. Mungkin hari ini terakhir, mungkin besok, mungkin lusa, kita tidak pernah tahu. Nah, bagi yang belum melayani, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Mari minta Tuhan tunjukkan, kira-kira kita bisa berbagian di dalam bagian yang mana gitu ya, supaya kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Jika masih bingung, jangan bingung gitu ya, langsung kontak Boksu Thompson, saya mau melayani gitu. Kira-kira saya cocoknya di mana gitu. Boksu nanti bisa membantu mengarahkan, ya kan Boksu? Ya, gitu ya. Nah, selain iman, kasih yang juga menjadi output yang terlihat jelas di dalam kehidupan jemaat Tesalonika adalah yang menjadi output berikutnya dari jemaat Tesalonika adalah pengharapan mereka di dalam Kristus yang membuat mereka tetap bertahan ketika mereka menghadapi kesulitan atau penganiayaan. Berdasarkan kata aslinya, kata ketahanan atau ketabahan tidak merujuk pada penerimaan secara pasif, tetapi pada ketabahan yang kuat dalam menghadapi perlawanan atau kesulitan. Artinya apa? Sebuah tindakan yang aktif gitu ya. Bagi setiap kita orang percaya, harusnya harapan itu bukan sekedar kita berharap nantilah berapa tahun lagi aku mau punya ini, aku mau punya itu, aku mau pekerjaanku seperti ini dan seperti itu. Bagi kita orang percaya, seharusnya pengharapan kita orang Kristen itu adalah pengharapan yang yakin bahwa masa depan kita itu aman di tangan Tuhan. Karena Tuhan selalu bekerja demi kebaikan kita. Semua yang Tuhan jadikan itu yang terbaik buat kita. Artinya apa? Orang percaya seharusnya benar-benar yakin betul bahwa apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, itulah yang terbaik buat kita. Akan tetapi realitanya apa? Banyak orang percaya yang mengaku sih kalau dia itu berharap kepada Tuhan gitu ya, sebagai pribadi yang mengendalikan hidupnya. Namun ketika menghadapi kesulitan, ketika kecewa, ia tidak dapat bertahan dengan imannya. Langsung protes, Tuhan masa begini? Masa sih aku ikut Tuhan kayak begini? Dan kemudian memilih untuk segera berpaling daripada Tuhan. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita yang mengaku meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan itu benar-benar yakin bahwa apapun yang terjadi, kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Ataukah selama ini pengharapan kita di dalam Tuhan itu hanya berhenti sampai pengakuan saja? Karena realitanya kita lebih mengharapkan rencana atau planning atau skenario yang sudah kita buat dan susun itu dengan begitu rapi. Kita maunya ya planning itu yang terjadi. Kalau Tuhan tiba-tiba membypass kita, apa respon kita? Mungkin setiap kita punya pengalaman masing-masing gitu ya. Salah satu pengalaman yang pernah saya alami gitu ya, beberapa tahun yang lalu di akhir studi saya mengambil master divinitas di STT Amanat Agung. Ketika mau mempresentasikan tugas akhir saya gitu ya. Itu kan karena saya dapat jadwal kan biasanya kapan sidang sidang akhirnya. Nah, saya dapat sidang di hari yang paling terakhir gitu. Sidang di hari yang terakhir, deg-degan juga. Yang lain sudah tenang, yang terakhir kan deg-degan gitu ya. Tapi karena itu lewat di hari Sabtu Minggu, jadi kan masih ada libur. Akhirnya saya minta izin gitu, boleh nggak kalau liburan dulu. Akhirnya singkat ceritanya dapat izin, liburanlah ke Pulau Seribu gitu ya, main-main air, kayaknya seneng gitu ya. Tapi ternyata di situ Tuhan membypass gitu. Kayaknya semuanya nanti bakal aman. Ternyata apa? Jari saya terjepit kapal gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat jari saya ini memang tidak full gitu ya.
yang jari manis saya ini patah separuh karena waktu itu remuk gitu. Jadi kapalnya ceritanya sudah mau turun di pulau itu untuk main-main, kapalnya lagi parkir, saya pegangan dong kalau mau turun kan karena kan goyang-goyang. Nah teman-teman saya sudah turun duluan, ketika saya pegangan di sini, kapal yang di sebelah ini lagi parkir, ternyata dek gitu. Saya pikir, oh kayak kecepit pintu biasa, sudah kan? Begitu saya angkat, ya remuk tangan saya gitu. Nah sebagai seorang wanita kalau tangannya remuk gimana gitu kan? Nggak bisa kitekan gitu kan, nggak bisa nail art, nggak bisa centil-centilan kan gitu ya. Ya itu banyak pikiran gitu. Tapi pada saat itu saya cuma mikir, aduh. Yang pikiran saya adalah gimana nanti cerita sama orang tua gitu. Karena kan pasti orang tua khawatir begitu dibilang tangannya remuk, patah gitu kan, pasti khawatir gitu ya. Jadi selain itu pun saya juga berpikir gimana lah di Pulau Seribu ini ada rumah sakit apa enggak ada gitu. Adanya cuma puskesmas dan bisa harapin apa di puskesmas gitu. Pasti alatnya juga tidak maksimal, tapi ternyata Tuhan tata sedemikian rupa sampai akhirnya ternyata yang jaga di situ pun adalah dokter yang memang dokter umum, tapi dia punya passion di bedah. Walaupun guntingnya agak tumpul-tumpul, akhirnya tangan saya pun aman gitu. Kan khawatir juga ya, waduh ini gimana? Bener nggak ini dijahitnya, dipotongnya ini bener apa enggak gitu. Akhirnya masih namanya orang biasa di kota, di daerah gitu kan nggak yakin. Akhirnya setelah sampai di Jakarta di kampus, kemudian hari Seninnya ditemani sama salah satu dosen ke rumah sakit lah, dicek dan ternyata puji Tuhan semuanya baik gitu. Ternyata dokter yang di pedalaman pun bisa Tuhan pakai gitu. Bahkan sempat dibilang ini nanti paling 8 jam pasti merasa sakit ya. Ternyata sampai saya pulang di Jakarta jam 12 siang itu baru merasa mulai senut gitu. Jadi saat malam pun saya tidak merasa sakit. Dan itu adalah berkat Tuhan. Tapi ketika mengalami itu pikiran kita gimana? Masih percaya enggak bahwa ini tetap baik? Gimana ceritanya bisa ngomong tangannya patah tapi Tuhan itu baik? Itu susah gitu. Bahkan ketika lagi masa recovery ada rekan yang tanya, wah gimana itu nanti kalau pasang cincin mau tunangan? Kan nggak bisa. Ya Tuhan, ini masih berproses untuk tangannya masih sakit, udah ditanyanya begitu. Jadi banyak hal gitu. Tapi ketika saya berusaha untuk tetap tenang dan melihat, ya ternyata Tuhan tetap tolong gitu ya, proses demi proses karena sampai pada akhirnya walaupun dokter di Jakarta bilang, wah ini tapi nanti kalau sudah lukanya nutup semuanya baik, nanti hati-hati ya, karena jarak antara tulang dan daging yang dipotong itu tipis sekali, pasti nanti akan sakit kalau kebentur gitu. Tapi Tuhan berikan apa lagi? Kukunya ternyata masih bisa tumbuh, padahal harusnya kalau dilihat tidak akan tumbuh gitu, karena pas di bagian kuku itu sudah habis gitu. Tapi ternyata kuku itu tumbuh dan tumbuhnya seperti helm menutupi bagian ujungnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kuku saya nanti lucu gitu ya. Tapi nanti enggak usah waktu salaman ditanya mana lihat kukunya gitu, enggak usah ya. Percaya saja. Nah seperti itu adalah mungkin ini adalah hal kecil gitu ya. Mungkin yang Bapak Ibu alami hal yang lebih besar dan mungkin membuat Bapak Ibu juga tergoyahkan imannya. Mungkin Bapak Ibu sampai sekarang masih bergumul, kok aku masih belum dapat pekerjaan. Tapi teruslah bergumul bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan pasti yang Dia berikan itu yang terbaik. Asalkan kita mau mengerjakan apa yang ada di tangan kita dulu gitu. Jangan bingung, nah di tangannya yang sana kok kayaknya lebih keren ya. Ya tangan kita ini dulu dikerjakan dengan tangan kita gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir sejenak gitu ya. Mari kita renungkan kembali dan tilik balik kehidupan kita masing-masing. Selama ini kita semua yang adalah orang percaya ini, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan kita dalam Kristus itu sudah nampak dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah karakteristik orang percaya, yaitu iman, pengharapan dan kasih itu benar-benar menjadi karakter yang melekat kuat, melekat erat di dalam kehidupan kita?
Baik sudah ataupun belum, mari kita terus mohon anugerah Tuhan supaya melalui Roh Kudus-Nya Ia terus memampukan kita untuk setia dan tekun dalam mengerjakan apapun yang dipercayakan kepada kita. Setia melayani dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan terus berpengharapan hanya kepada Kristus dalam menjalani hari demi hari yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Jadi jelas sudah bahwa alasan pertama mengapa Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang telah menjadi teladan bagi semua orang, yaitu karena output atau buah dari iman mereka kepada Kristus itu nampak jelas, bahkan dirasakan juga oleh orang sekitar mereka. Bahkan output inilah atau buah inilah yang kemudian juga diingat oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius yang juga tercatat di bagian yang tadi kita baca. Berikutnya, alasan kedua yang lebih mendasar atau bisa dibilang alasan utama yang membuat jemaat Tesalonika ini bisa menjadi teladan bagi semua orang adalah karena mereka dipilih oleh Allah. Mulai ayat 4 sampai 10 kalau Bapak Ibu Saudara baca lebih detail gitu ya. Di sana dicatat bagaimana Allah telah memilih jemaat Tesalonika. Allah bekerja dalam diri mereka, membuat hati mereka itu berbalik dari berhala kepada Kristus. Bahkan tidak berhenti sampai berbalik saja. Allah memampukan mereka untuk tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan keadaan yang begitu sulit menimpa mereka. Sebagaimana tercatat di ayat 6 bahwa jemaat Tesalonika telah mengikuti jejak pendahulu mereka, yaitu Paulus, Silvanus, dan Timotius yang telah terlebih dahulu menjadi penurut Tuhan, khususnya ketika mereka diperhadapkan dengan penindasan yang berat. Yaitu jemaat Tesalonika bisa tetap setia kepada Kristus, menghidupi iman percaya mereka, dan tidak kembali kepada kehidupan lama mereka sebelum mereka mengenal Kristus. Sekalipun jemaat Tesalonika ini diperhadapkan dengan ancaman persekusi karena iman percaya mereka kepada Kristus, mereka tetap tidak goyah imannya. Jemaat Tesalonika tetap memilih untuk memegang teguh iman percaya mereka. Mereka lebih memilih untuk tetap melayani Allah yang hidup dan benar ketimbang mereka kembali kepada berhala-berhala yang sudah mereka tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, keteguhan iman jemaat Tesalonika ini bisa kita katakan begitu hebat. Karena apa? Karena pada zaman itu, di mana jemaat Tesalonika itu hidup gitu ya, itu memang tidak seperti di zaman kita sekarang. Di zaman itu nuansa religius itu sangat kental, baik bagi orang yang dibilang percaya kepada Tuhan maupun yang bukan percaya. Mereka yang tidak percaya Kristus itu bukan berarti seperti di zaman ini yang kalau tidak percaya Tuhan, kalau tidak punya agama, berarti ya dia hari-hari ini ya tidak ngapa-ngapain. Dia tidak berdoa, dia tidak ke tempat ibadah manapun gitu ya. Nah di zaman itu mereka yang tidak percaya Kristus itu bukan orang yang tidak religius. Jangan salah gitu ya. Sekalipun mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka menyembah banyak dewa di kuil-kuil atau tempat suci lainnya. Jadi mereka ini beribadah, berdoa, dan mempersembahkan korban. Bahkan banyak kasus mereka ini justru merupakan orang-orang yang militan di dalam ibadah mereka. Ibadah berhala tetapi ya. Bahkan mereka juga termasuk orang-orang yang beretika. Hari ini juga kita banyak lihat gitu ya. Orang-orang yang tidak percaya pun mereka begitu mengasihi saudaranya. Bagaimana mereka lebih mencintai orang-orang yang berkesusahan mereka bantu. Nah kita orang percaya bagaimana? Jadi di Tesalonika ini penyembahan berhala sangat menonjol dan bisa dibilang nuansa suasana di kota ini itu sangat religius dengan kuil-kuil yang ada di mana-mana. Ada kuil dewa Yunani, dewa Mesir, dan juga dewa-dewa asing lainnya. Dengan kata lain, mau menyembah dewa apapun kalau kita cari itu di sana ada gitu. Pilihannya macam-macam. Nah inilah situasi yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Tapi sungguh hebat bukan bahwa jemaat Tesalonika ini meskipun mereka tergolong sebagai orang percaya yang belum lama percaya kepada Kristus atau bisa dibilang petobat baru gitu ya. Sekalipun mereka hidup di lingkungan yang kental dengan nuansa religius penyembahan berhala, mereka tetap bisa memegang teguh iman percaya mereka kepada Tuhan. Teguh dalam konteks jemaat Tesalonika ini bukan sekedar tidak tergoda untuk menyembah berhala, tetapi lebih kepada ancaman persekusi jika mereka tetap memilih untuk memegang teguh iman mereka kepada Kristus itu.
dan tidak mau menyembah berhala, menyembah dewa-dewa yang ada, sebagaimana dilakukan penduduk Tesalonika pada umumnya, mereka bisa aja disiksa, mereka dibunuh. Itu ancamannya persekusi gitu. Nah, kita yang hidup di zaman ini, memang suasananya tidak lagi seperti suasana yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Tapi sesungguhnya kita pun juga menghadapi godaan penyembahan berhala di setiap kesempatan kita. Kok bisa? Iya, karena di zaman ini berhala itu tidak terbatas pada benda mati, tidak terbatas pada patung-patung dewa tertentu. Justru di zaman ini berhala itu menyusup di segala aspek kehidupan kita. Saya ulang lagi, segala berhala itu menyusup di segala aspek kehidupan kita. Apapun bisa menjadi berhala di zaman ini. Bisa saja handphone kita, bisa saja drama Korea favorit kita menjadi berhala kita. Kalau nggak nonton kayaknya ada yang kurang gitu ya. Atau bisa juga anak kita, uang kita, kekuasaan, kedudukan, seks dan lain sebagainya. Jika kita sudah memberhalakan sesuatu, maka kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Tim Keller, dia mengatakan dosa tidak hanya melakukan hal buruk yang lebih mendasar. Adalah dosa itu ketika kita menjadikan hal-hal yang terlihat baik itu menjadi hal yang ultimate atau hal yang hakiki, yang utama. Dosa membangun kehidupan dan makna Anda pada apapun, bahkan pada hal yang terlihat sangat baik, itu lebih daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu terus-menerus menyelidiki hati kita, memohon supaya Tuhan terus mengoreksi hidup kita, sehingga kita bisa terus bertobat dan berubah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sebagai orang percaya, pertobatan kita itu tidak cukup satu kali ketika kita mengaku percaya, bertobat dan kemudian menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertobatan adalah hal yang berkelanjutan yang bisa membuat kita mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam iman kita. Dengan bertobat kita bisa berubah menjadi pribadi yang semakin baik. Katekismus singkat Westminster pertanyaan nomor 87 mengatakan, apakah yang dimaksud dengan pertobatan dalam hidup? Jawabannya adalah pertobatan dalam hidup itu adalah anugerah yang menyelamatkan, di mana orang berdosa karena kesadarannya yang sebenarnya akan dosanya dan pemahamannya akan belas kasihan Allah di dalam Kristus, dengan kesedihan dan kebencian akan dosanya berpaling dari dosa itu kepada Allah dengan tujuan penuh dan upaya setelahnya, yaitu muncul sebuah kepatuhan yang baru, ketaatan lagi, mau bertobat lagi. Jadi pertobatan itu bukanlah sekedar filosofi hidup. Pertobatan itu melibatkan kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Kristus. Kita dipanggil untuk memuliakan dan menikmati Tuhan dalam segala hal. Namun ketika kita mengalihkan fokus untuk menikmati sesuatu selain Tuhan, hal itulah menjadi berhala dalam hidup kita dan kita berdosa kepada Tuhan. Nah, saat ini kira-kira masih adakah berhala-berhala yang kita pegang erat-erat dan sulit bagi kita untuk melepaskannya? Coba kita pikirkan sejenak gitu ya. Coba kita ingat-ingat dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, ada nggak ya hal-hal lain yang terlihat baik, yang kemudian kita pegang begitu erat, kita agung-agungkan, bahkan kita letakkan pada posisi utama di dalam hidup kita, menggantikan Tuhan. Jika masih ada, mari kita bertobat, mari kita berbalik dan memohon supaya Tuhan memampukan kita untuk teguh memegang dan menghidupi iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang dilakukan jemaat Tesalonika sehingga mereka menjadi teladan bagi semua orang? Yang pertama, iman percaya mereka itu harus terejawantah atau tercermin secara nyata melalui 3 karakter orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang kedua, menyadari dan menghidupi kehidupan umat pilihan Allah. Izinkan saya merangkum dengan lebih singkat supaya kita mudah untuk mengingat gitu ya. Kunci jemaat Tesalonika bisa menjadi teladan bagi semua orang adalah from the inside out.
Maksudnya apa? Dari yang di dalam ini loh, bagaimana relasi kita, bagaimana kita menyadari betul bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, dan kemudian itu kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Kita terus memohon supaya Tuhan menyelidiki hidup kita terus bertobat di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya iman, pengharapan, dan kasih itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu bagi setiap kita gitu ya, pertanyaannya bagi kita sekalian, sudahkah kehidupan kita itu benar-benar from the inside out? Atau malah sebaliknya, kita bukannya menjadi berkat, bukannya kita menginspirasi orang yang ada di sekitar kita, justru kita jangan-jangan mungkin malah jadi batu sandungan buat mereka. Mari kita teladani apa yang telah lebih dahulu dihidupi oleh jemaat Tesalonika. Amin.